I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Aids, perkenalan dulu gak sih? Kelompok 3 mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jadi kita dari kelompok 3 sejarah sudah ada di museum nih untuk meneliti tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di Lombok ini. Dan kita memilih museum sebagai objek penelitian kita. Jadi tanpa lama-lama kita langsung saja ke sesi diskusi bersama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita, yakni Kakak Yunita Ratna sebagai edukator Museum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah kami ingin meneliti tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di Lombok dan kami memilih museum sebagai objek penelitian kami. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke sesi diskusinya, Pak. Ya, baik. Pertanyaannya bagaimana awal mula berdirinya museum ini? Oke, jadi museum ini kan Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini adalah museum regional, museumnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi di setiap provinsi di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, itu setiap provinsinya harus memiliki museum ya. Jadi kalau di Provinsi NTB ini kita punya Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Nah, kenapa kok sampai berdiri museum ini? Jadi pada masa Orde Baru itu ada peraturan yang mewajibkan setiap provinsi memiliki museum dengan tujuan agar benda-benda bersejarah dari provinsi tersebut itu tidak hilang ya, atau biasanya dibawa keluar, diperjualbelikan. Makanya dibangunlah pada setiap provinsi itu museum. Kalau kita di sini ada Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini. Sementara di provinsi-provinsi lain biasanya memakai nama tokoh setempat ya. Kalau di NTB ini kenapa kok yang diambil nama provinsinya? Karena di sini ada 3 etnis yang asli mendiami NTB ya. Ada 3 etnis. Kalau kita ambil dari nama tokoh setempat, Sasak misalnya, yang ditakutkan yang di Pulau Sumbawa nanti tidak merasa memiliki museum ini, maka diambillah nama umum pakai nama provinsi ini. Gitu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, kenapa museum ini bisa didirikan di sini? Apakah ada alasan tertentu berdirinya di sini atau tidak? Kalau untuk alasan pendiriannya, memang karena didirikan ini adalah museum regional, museum provinsi, yang menjadi pilihan adalah dibangun di ibu kota provinsi ya. Jadi untuk memudahkan akses masyarakat masuk dan juga mengakses di museum ini sebenarnya. Dan di sisi pengelolaan juga ketika berlokasi di ibu kota provinsi akan lebih mudah ya bagi kami, seperti itu. Baik. Sebenarnya kapan museum ini didirikan? Kalau untuk museum ini sendiri sebenarnya dirintis dari tahun 1976. Jadi dari tahun itu kami sudah mulai, gedungnya mulai dibangun ya, koleksinya mulai dikumpulkan. Tapi baru diresmikan itu tanggal 23 Januari tahun 1982. Nah, setelah itu kami masih tetap melakukan pembangunan dan juga mulai terus mengumpulkan koleksi. Makanya sampai hari ini koleksi kami sudah ada 7.000 lebih ya. Oke, baik. Kan tadi Mbak sebutin koleksinya udah ada 7.000 lebih. Nah, barang-barang itu dipindahin atau didapat dari mana tuh kira-kira? Nah, kalau untuk 7.000 lebih koleksi Museum NTB, itu 98%-nya adalah koleksi yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Jadi hanya 2% saja. Contohnya koleksi wawasan Nusantara yang miniatur Candi Prambanan, miniatur Borobudur itu ya, dan beberapa ada koleksi kain juga dari luar. Tapi 98% koleksi kami
itu diperoleh dari Nusa Tenggara Barat. Meskipun tidak semuanya buatan NTB ya. Contoh nih, keramik yang ada di dalam. Keramik itu karena orang NTB sendiri belum bisa sampai pembuatan keramik. Orang NTB itu baru sampai bisa di pembuatan gerabah ya. Jadi kalau adik-adik tadi lihat di dalam, ada koleksi keramik, itu sebagai bukti bahwa zaman dulu ternyata nenek moyang kita tuh sudah ada loh kontak dagang dengan negara-negara asing ya, baik dari Cina, Jepang, Belanda, dan lain sebagainya. Ya, ada lagi? Oke. Selanjutnya kan tadi banyak barang-barang yang berasal dari sini. Nah, gimana tuh caranya diawetin biar dia tetap kayak gitu? Ya, jadi kalau di museum ini kami itu ada dibagi di beberapa seksi ya adik-adik. Jadi kalau saya ini kan di seksi penyajian dan layanan edukasi. Tugas saya adalah menyampaikan ke masyarakat informasi tentang Museum Negeri NTB. Ada teman-teman yang di seksi pengkajian dan perawatan. Nah, di sanalah mereka yang punya tugas untuk melakukan perawatan terhadap 7.000 lebih koleksi yang kami punya. Supaya koleksi kami ini tidak ada yang rusak ya, dan tetap terjaga sampai nanti ya. Apa aja yang mereka lakukan banyak. Jadi kalau setiap harinya dari hari, kebetulan kalau teman-teman yang di belakang itu semuanya masuk jam kerja ya, Senin sampai Jumat. Berbeda dengan kami yang di depan. Karena kami tuh ada piket pada hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau mereka Senin sampai Jumat itu ada jadwalnya. Sebagai contoh nih, kalau hari Senin mereka akan melakukan perawatan di koleksi yang ada di ruang pameran yang ada di situ ya. Jadi kalau adik-adik kesini hari Senin pagi itu pasti nggak boleh dibolehin masuk dulu. Biasanya kita di jam 9 ke atas baru boleh, karena teman-teman perawatan sedang melakukan perawatan. Nah, jadwal yang lainnya Selasa sampai Jumat itu menyesuaikan. Ada yang di taman ini pada hari Selasa misalnya ya, sampai keluar-luar yang kan ada meriam ya, sampai di luar sana. Termasuk koleksi kami yang ada di gudang-gudang. Kemudian kalau ini perawatan harian, ini kan perawatan preventif ya untuk mencegah kerusakan. Nah, tim perawatan itu juga melakukan perawatan kuratif namanya. Jadi ada koleksi itu yang sudah sangat-sangat rusak, contohnya ada keris nih, udah korosi. Nah, itu baru dilakukan perawatan kuratif. Kalau kuratif tuh dibawa ke laboratorium. Jadi kita punya laboratorium, di sana dilakukan perawatan, dikasih bahan-bahan kimia biasanya supaya bisa bisa kembali seperti semula ya, paling tidak berlanjut kerusakannya gitu. Nah, untuk barang-barang yang ada di museum itu kan banyak sekali kan. Nah, itu ada enggak barang-barang yang replika gitu atau tidak asli? Jadi kalau untuk barang replika ada ya. Kenapa kok dibuat barang replika? Karena barangnya itu biasanya cuma satu, dan ketika kami membutuhkannya untuk melengkapi koleksi kami, tapi tidak mungkin dibawa ke museum karena alasan, contoh nih, ada kipas emas, tapi di ruangan sana tuh, di ruang koleksi emas yang mungkin tadi tertutup ya kalau karena itu koleksi emas dan pondi dari Kesultanan Bima. Itu tidak bisa kami bawa ke sini karena di sana juga dipamerkan di Museum Bima ya, di Museum Asimbojo. Nah, makanya dari museum kami membuat replikanya dengan ukuran dan juga kayak misalnya kipas emasnya itu gram emasnya juga mendekati dengan ukuran yang sebenarnya ada di sana gitu. Tapi hanya sedikit kok yang barang replika itu, sebagian besar ya benda asli. Oke, baik, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas jawabannya, Mbak. Ya, sama-sama. Oke, Ya. terima kasih sekali lagi buat Mbak Yunita Ratna sudah menyempatkan waktu, dan terima kasih juga untuk informasi-informasi yang sudah disampaikan. Baik, sekian diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks for watching our video. Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Sekian dari kelompok 3. Inilah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.